Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Naurudin dari kelas E7. Di sini saya ingin menyetorkan tugas Indo, yaitu tentang puisi modern. Yang pertama yaitu ciri-ciri puisi modern. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuknya yang bebas. Yang kedua, bahasa yang dinamis dan tidak terikat. Yang ketiga, fokus pada pengalaman batin. Yang keempat, ekspresi langsung dan suksesi. Yang kelima, penggunaan simbol dan citra. Yang keenam, tema yang luas dan terbuka. Yang ketujuh, realisme dan otentisitas. Yang kedelapan tidak terikat pada persajakan. Yang selanjutnya itu ada jenis ciri-ciri dan contoh dari puisi modern. Jenis yang pertama itu ada balada. Ciri-cirinya yaitu memuat suatu cerita atau kisah tertentu. Contohnya seperti berikut yang berjudul Derita Anak Bangsa. Ia mengayuh sepedanya, ia mengayuh semangatnya. Menjual koran di pagi hari, panasnya matahari, dinginnya hujan. Tak ia rasakan. Ia sampai putus sekolah. Cita-cita tak lagi ia gantungkan. Hanya ada satu kewajiban, menjual koran, mencari makan. Jenis yang kedua itu ada himne. Ciri-cirinya yaitu berisi puji kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Contohnya seperti berikut yang berjudul Tanah Air Tercinta. Tanah air tempat kami lahir, Indonesia nama yang kami puji. Gunung, sungai, dan laut yang agung. Beragam budaya dalam satu jiwa. Kami bersatu, untukmu kami berjuang. Himne cinta kepada tanah air kami. Jenis yang selanjutnya yaitu jenis ode. Ciri-cirinya yaitu berisi sanjungan kepada orang yang sangat berjasa dan bernada anggun, lalu membahas tentang suatu yang mulia. Contohnya seperti berikut yang berjudul Ibu. Lenganmu yang rapuh, tapi masih saja gigih menepis gerimis. Yang menyapu wajah kelabumu. Sedang aku cuma bisa terpaku menggigil. Menyaksikan dan mencoba meraba perih yang engkau derita. Jenis yang berikutnya yaitu epigram. Ciri-cirinya yaitu berisi tuntunan, ajaran hidup, atau nasihat. Dan juga membawa sebuah pelajaran hidup bagi pembacanya. Contohnya seperti berikut. Pada hari itu tak ada tempat berlari. Tak ada tempat bersembunyi. Tak ada memohon belas kasih. Semua sudah menyatu. Amalan satu-satunya penolong. Amalan satu-satunya cahaya. Merintih tiada berarti.
menyesal tiada berguna. Barulah sadar dunia yang fana. Jenis berikutnya itu ada romansa. Ciri-cirinya yaitu bertemakan romansa dan menggambarkan ungkapan cinta kepada yang dikasihi. Contohnya seperti berikut yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintai dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintai dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Lalu jenis berikutnya itu ada jenis elegi. Ciri-cirinya yaitu berisi curahan hati, kesedihannya mendalam, perasaan kerinduan, dan perasaan kehilangan. Contohnya seperti berikut yang berjudul Hati Patah. Hati yang patah tak bisa terobati. Ku mencoba bangkit namun tak mampu. Seperti kepergianmu yang tak menyisakan. Membuatku merasakan kehampaan. Seorang diri tanpa ada orang lain yang memahami. Baik, jenis selanjutnya yaitu jenis ketujuh adalah jenis satir. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa yang lucu dan cerdas untuk menyampaikan sindiran atau kritikan secara tidak langsung. Contohnya seperti berikut yang berjudul Teman. Kau adalah teman yang setia, berbagi suka dan duka, bagaikan satu hati dua raga, selalu bersama kemana-mana. Apa yang kupunya milikmu juga, hingga segalanya engkau bawa. Tak pernah permisi lagi, engkau bawa lalu pergi. Lalu kita lanjut ke puisi kontemporer. Ciri-ciri dari puisi kontemporer yang pertama, kebebasan bentuk. Yang kedua, penggunaan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, eksperimen tipografi. Yang keempat, fokus pada makna yang mendalam. Yang kelima, idiom tidak konvensional. Yang keenam, pengulangan kata atau frasa. Yang ketujuh, bahasa campuran. Yang ke-8, gaya bahasa paralelisme dan hiperbola. Lalu kita masuk ke jenis dan ciri-ciri serta contoh dari puisi kontemporer. Jenis yang pertama itu ada jenis mantra. Ciri-cirinya yaitu digunakan untuk menghubungkan dengan dunia misteri dan disajikan untuk menimbulkan efek tertentu. Contohnya seperti berikut yang berjudul Shanghai. Ping di atas pong, pong di atas ping. Ping bilang pong, pong bilang ping. Mau ping bilang pong, mau bilang ping. Mau pong bilang ping, mau bilang pong. Ya ping, ya pong, ya pong, ya ping. Tak ya ping, tak ya pong, tak ya pong, tak ya ping. Sembilu jarakmu merancap nyaring. Kita lanjut jenis yang kedua yaitu jenis embeling. Ciri-cirinya yaitu pengarang mengutamakan unsur kelakar tanpa ada unsur tersirat.
Contohnya seperti berikut yang berjudul hoax. Hoax. Negeri serba hoax. Pemberi kebenaran hoax. Penyampai bukti hoax. Tak sepaham hoax. Pembela hak hoax. Kita lanjut jenis yang ketiga, yaitu jenis tipografi. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk atau wujud fisik puisi, lalu mampu memperkuat ekspresi dari puisi itu sendiri. Contohnya seperti berikut. Di dalam puisi ini ada kata cinta yang membentuk atau menyusun logo atau simbol cinta. Inilah yang disebut jenis tipografi. Lanjut ke jenis yang keempat, yaitu ada jenis minim kata. Ciri-cirinya yaitu sangat terbatas menggunakan kata dan dilengkapi dengan tanda baca atau huruf tertentu. Contohnya seperti berikut yang berjudul reformasi. Di dalam puisi ini, di setiap barisnya itu ada huruf R, dan di baris terakhir itu ada kata, yaitu kata reformasi. Kita lanjut jenis yang kelima, yaitu ada jenis tanpa kata. Ciri-cirinya tidak menggunakan kata pada saat mengungkapkan ekspresinya, dan lebih fokus pada penggunaan tanda baca seperti titik, garis huruf, simbol tertentu, dan lain sebagainya. Contohnya seperti berikut yang berjudul mati. Di baris pertama puisi ini terdapat garis atau strip, dan di tengahnya itu ada huruf, yaitu huruf M. Di baris kedua juga sama, tetapi yang berbeda hurufnya, yaitu huruf A. Di baris ketiga juga sama, yang berbeda juga hurufnya, yaitu huruf T. Dan di baris terakhir juga kurang lebih sama, tetapi yang berbeda di hurufnya dan di akhir bacaannya. Kalau untuk hurufnya yaitu ada huruf I, dan di akhir bacanya itu ada tanda seru. Lalu kita lanjut jenis yang ke-6, yaitu ada jenis multilingual. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah hingga berbagai bahasa asing. Contohnya seperti berikut. Mengapa orang mau mendengar Apollinaire yang berkisah tentang kebohongan dunia? Et sous le pont. Et sous le pont. Et sous le pont. Et sous le pont Lausanne. Et non mors. Lanjut jenis yang ketujuh, yaitu ada jenis suprakata. Ciri-cirinya yaitu banyak memuat kata konvensional dibandingkan kata kekinian. Contohnya seperti berikut yang berjudul Puisi Zaman Bahari. Girisa, Yamaraja Jaramaya, Yamarani Niramaya, Yasilapa Palasia, Yamirado Rodamia. Lalu lanjut jenis ke-8 atau jenis yang terakhir, yaitu ada jenis idiom baru. Ciri-cirinya yaitu menggunakan idiom atau ungkapan-ungkapan baru.
Contohnya seperti berikut. Tidak setiap derita jadi luka. Tidak setiap duri jadi duri. Tidak setiap tanda jadi makna. Tidak setiap tanya jadi ragu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.